Kalau toko komputer kamu menerima order servis, pembelian spare part, ataupun penjualan unit yang pembayarannya nggak selalu langsung lunas, maka pengelolaan pelanggan itu jadi penting. Tanpa data pelanggan yang rapi, kamu bakal kesulitan ngelacak piutang, histori transaksi, ataupun status servisnya. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara setup database pelanggan di dalam Akurat Online khusus untuk toko komputer, supaya transaksi kamu jadi lebih tertata dan status pembayaran jadi jauh lebih jelas. Halo semuanya, saya Tri Wibowo, marketing Akurat Online yang siap bantu membuat pembukuanmu jadi lebih rapi dan efisien. Database pelanggan berfungsi sebagai identitas dari pembeli yang melakukan transaksi baik secara tunai maupun kredit. Di Akurat Online, data ini jadi dasar untuk mencatat penjualan, piutang, termin pembayaran, dan juga histori dari servis. Untuk toko komputer, setup pelanggan jadi krusial karena ada beberapa kondisi yang biasa terjadi. Pertama, ada pelanggan yang melakukan servis hardware atau software, dan statusnya bisa menunggu spare part atau menunggu pembayaran. Kedua, ada pembelian unit atau spare part yang pembayarannya dicicil atau ditunda, sehingga kamu perlu mencatat piutang dengan jelas. Ketiga, ada pelanggan corporate seperti sekolah, kantor, atau instansi yang biasanya punya termin dan kontak PIC tertentu. Dengan database pelanggan yang disusun dengan benar, kamu bisa melihat saldo piutang per pelanggan, histori pembelian atau servis, termin pembayaran, sampai performa penjualan corporate. Intinya, manfaatnya bukan cuma administrasi aja, tapi juga membantu kamu untuk mengontrol aliran uang masuk. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara memasukkan data pelanggan ke Akurat Online untuk toko komputer. Dan saya juga akan menjelaskan pengaturan apa saja yang perlu kamu perhatikan biar proses penjualan dan penagihan jadi lebih rapi. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat Online. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk import master data pelanggan ke dalam database Akurat Online untuk toko komputer. Nah, sekarang langsung kita mulai aja. Jadi, yang pertama harus kamu siapkan itu adalah template-nya. Nah, template master data untuk pelanggan itu dia ada di sini. Di modul penjualan, terus kita masuk ke fitur pelanggan. Nah, kita tinggal klik aja. Terus kamu tinggal klik icon yang warna hijau ini. Nah, nanti di sini ada tombol untuk impor data. Nah, di sini nanti kamu tinggal pilih aja impor data. Nah, terus nanti kamu tinggal pilih yang impor dari Excel. Kayak gitu. Nah, nanti setelah kamu pilih yang import dari Excel ini, import pelanggannya, nah nanti di sini kamu ada pilihan untuk contoh file. Nah, kalau kamu klik, dia akan langsung masuk atau kamu langsung download template pelanggannya. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa gunakan untuk pembuatan atau untuk import master data pelanggan. Nah, sekarang kita langsung lanjut lagi aja. Jadi kalau kamu udah punya, nanti dia kalau kamu dibuka, nah kalau filenya dibuka, maaf, tampilannya dia akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah tampilan untuk template master data pelanggan. Nah, yang selalu saya ingatkan, jadi ketika kamu mau import master data, pasti kan kamu baca penjelasan kolomnya juga. Jadi nanti di sini kan kita ada dua sheet sebenarnya. Jadi sheet yang pertama ini untuk input datanya, nah sheet yang kedua ini adalah untuk penjelasan kolomnya. Untuk penjelasan kolom ini sebenarnya dia udah lumayan lengkap, tapi ya mungkin kalau untuk orang baru yang pakai Akurat Online, yang pakai Akurat Online atau masih orang yang awam, mungkin akan sedikit bingung karena penjelasannya dia singkat banget sebenarnya. Tapi kalau diperhatikan, dia sebenarnya itu udah detail dan lengkap dari penjelasan ini. Cuma ya memang harus teliti dia bacanya. Kemudian kita langsung mulai aja. Jadi kolom pertama kita ada kategori. Ini kita sambil baca ya, kita sambil baca. Nah, kategori ini, keterangannya otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori pelanggan. Jadi, jadi kan pelanggan ini saya sambil buka ya di sini, di kategori pelanggan, maaf di sini. Nah, umumnya ini adalah kategori yang disediakan oleh Akurat Online. Jadi kategori awal itu hanya ada kategori umum aja. Tapi misalkan kamu, saya mau nambahin mas. Misalkan ada kategori member atau nanti ada kategori, misalkan, ini dia dari corporate atau nanti apa. Nah, itu nanti kamu bisa pisahkan. Jadi misalkan, ternyata saya ada beberapa pelanggan ini saya mau pisahkan nih dari corporate, terus nanti ada dari pemerintahan atau nanti dari perusahaan atau nanti perorangan. Nah, nanti kamu bisa buat di sini. Jadi nanti walaupun kamu belum punya daftar kategori pelanggan di sini di database kamu, ketika kamu input di sini, otomatis nanti si Akurat Online akan langsung membuatkan. Kayak gitu. Misalkan kita, ternyata dia ini customer untuk yang perusahaan. Contohnya kayak gini aja ya. Misalkan kita namanya Bapak A. Maaf.
Bapaknya di sini di sampingnya. Nah, ID pelanggan ini adalah kode untuk identifikasinya sebenarnya. Jadi jika dikosongkan, Akurat Online akan langsung membuat kodenya otomatis secara counter. Nah, kodenya ini, dia itu dari sini. Dari yang fitur penomoran. Jadi si Akurat Online itu sebenarnya dia udah nyiapin nih penomoran-penomoran untuk setiap transaksi. Tapi ya namanya dia template default, itu dia hanya sederhana aja sebenarnya untuk template-nya. Jadi nanti tampilannya kayak gini. Ada C, nanti misalkan customer pertama ya 001, nanti kalau ada customer 2 ya 002, dan seterusnya. Nah, maksudnya keterangan itu adalah dari sini nih. Dari template yang ada atau yang disediakan oleh si Akurat Online. Tapi saran saya, nanti kalau misalkan kamu mau menggunakan penomoran ini, nanti kamu edit aja. Jadi kan komponen ini sebenarnya dia ada beberapa pilihan lagi. Nanti kamu bisa masukin bulannya, terus nanti kamu bisa masukin tahunnya juga. Jadi kamu ketahuan nih, oh ternyata customer ini nih masuknya atau membeli di kita itu per bulan apa dan tahun berapa. Nah, nanti kan kelihatan. Nah, mungkin nanti kita bisa gunakan untuk hal-hal atau promo lainnya lagi, atau strategi marketing lainnya lagi lah istilahnya. Kayak gitu. Tapi misalkan, oh ternyata saya mau pakai yang kayak gini aja mas, saya nggak mau ribet gitu contohnya ya. Nah itu nggak jadi masalah juga, jadi nanti tetap pilihan kamu aja maunya kayak gimana. Tapi saran saya ya nanti diedit lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah nanti misalkan kita mau, oh ternyata kita mau bikin mas, bikin sendiri. Misalkan kita C001, misalkan gini. Oh jangan gini, misalkan kita mau pakai 01, terus pakai garis miring aja gini. 26, baru belakangnya 001. Ini misalkan kayak gini ya. Jadi kelihatan, oh ini customer saya per tanggal Januari atau per bulan Januari, maaf, tahun 2026. Ini customer saya yang nomor 1 di bulan tersebut. Namanya Bapak A. Nah, terus nanti kita bisa masukin kontaknya di sini. Jadi kontaknya di sini ya nanti kita supaya bisa melakukan hal-hal atau strategi marketing lainnya. Jadi nanti kamu bisa masukin nomor telepon bisnis, nomor handphone, nomor fax, email, website, ataupun mata uang. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, itu dia nanti sebenarnya dia munculnya itu ada di, nah di sini ada di kontak sini kayak gitu. Tapi ini opsional. Jadi untuk yang template pelanggan ini, yang wajib itu hanya namanya aja sebenarnya. Jadi kalau yang lainnya kamu kosongin tapi namanya kamu isi juga nggak jadi masalah. Cuma kan dia semakin detail nanti semakin baik. Nah nanti kontak ini itu dia akan muncul di sini di daftar kontak yang kita sediakan atau fiturnya itu disediakan oleh Akurat Online. Nah dia di sini nih, udah di fitur kontak. Jadi nanti kelihatan. Nah nama pelanggan kita itu siapa aja, terus kontaknya apa aja. Nah ini nanti kan bisa kita cetak. Nah ini yang nantinya kita bisa gunakan untuk strategi atau promo atau marketing yang lainnya kayak gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan. Cuma kalau kamu nggak mau isi, kamu kosongin juga nggak jadi masalah. Nanti itu sifatnya opsional. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian kita masuk ke saldo awal. Nah, saldo awal ini nanti kamu kan pasti di pembukuan sebelumnya, itu kan udah punya pembukuannya. Nah, pastikan nanti ketika kamu mau input di dalam Akurat Online, kamu harus tentukan dulu tanggal cut off-nya itu per tanggal berapa. Misalkan, oh saya mau per tanggal 31 Desember, Mas. Ya berarti nanti per tanggal 31 Desember itu kamu hitung semua saldonya. Ini bukan cuma piutang aja, jadi nanti ada saldo awal untuk atau saldo akhir untuk barang dan jasa, terus akun perkiraan, piutang, dan juga utang. Nanti kamu hitung semuanya. Baru nanti kamu masukkan sesuai dengan template masing-masing. Kalau pelanggan kan berarti nanti piutang ya. Nanti kamu bisa masukin di sini. Nah, saldo di sini piutang, nanti itu biasanya kita ada 2 pilihan kalau di customer saya. Jadi misalkan kamu ada, misalkan si bapak ini ternyata ada 5 faktur yang belum dibalas, atau 2 faktur deh contohnya biar nggak terlalu banyak. Misalkan ada 2 faktur, tapi nilainya 10 juta. Nah, nanti itu biasanya ada 2 pilihan. Kamu mau digabung semuanya jadi satu faktur untuk saldo awal di sini, atau nanti kamu mau pisah. Kayak gitu. Nanti kamu bisa pisah ataupun kamu gabung. Jadi kalau kamu pisah berarti nanti kamu masukin 2 kali. Tapi kalau kamu mau gabung atau kamu jadi gelondongin aja gitu, kamu campur semuanya, ya berarti nanti kamu inputnya satu aja. Jadi ini saya contohin, ini yang gelondongan dulu, nanti yang satunya lagi kita yang pisah ya. Jadi nanti kita beda customer biar kamu ada gambarannya juga. Nah, kita lanjut lagi. Jadi misalkan kita saldo awalnya itu per tanggal berapa. Nah ini tuh adalah saldo awal per tanggalnya, bukan nilainya. Jadi ini per tanggal berapa saldo awalnya. Misalkan
kita mau, oh saya mau tanggal 10. Jadi pakai garis miring 01 2026. Nah, dia itu ada di sini. Nah, ini adalah format tanggalnya. Nanti kamu pastikan sesuai. Ini kan kita udah sesuai. Nah, saldo awal di sini baru dia nilainya. Nilai saldo awal piutangnya. Nah, misalkan kita, oh dia mau, kita mau gabung aja, Mas. Misalkan 10 juta. Kayak gini ya. Nanti kamu tinggal masukin aja 10 juta. Mata uangnya apa? IDR. Terus ke saldonya nggak ada. Nah, nomor fakturnya, ini kalau misalkan kamu mau digabungin kan kita ceritanya gelondongan ya. Ya berarti nanti kita gabung aja di sini. Jadi misalkan kita, oh dia mau pakai nama invoice pembelian baru misalkan. Fee-nya kurang 001. Nah, ini contohnya gini ya. Nah, terus cabang saldonya, ini kamu bisa, ini sifatnya opsional sebenarnya. Jadi kalau kamu pakai fitur add-on untuk multi branch, itu nanti kamu bisa, kan itu nanti untuk misahin cabangnya ya. Nanti kamu bisa pakai, atau nanti kalau kamu nggak pakai fitur tersebut, kamu kosongin aja, nggak jadi masalah. Kayak gitu. Jadi nanti ini kita lewatin aja karena kita nggak pakai fitur add-on tersebut. Kemudian, kita ada syarat bayar saldo. Syarat bayar ini adalah syarat pembayaran yang disediakan oleh atau yang udah tersedia di dalam database Akurat Online sebenarnya. Nah, dia kan di sini. Nah, syarat pembayaran saldo awal ini sesuai nama syarat pembayaran yang ada di database. Jadi kita harus pastikan dulu syarat pembayarannya itu apa. Ini kan kita itu ada di sini. Di modul perusahaan, di fitur syarat pembayaran. Nah, di sini sebenarnya udah ada disediakan. Jadi dari net 7 hari, 15, 30, sampai ke 60. Nah, ini adalah template yang disediakan oleh Akurat Online sebenarnya. Tapi misalkan, oh ternyata saya ada net yang 3 hari Mas, ya berarti nanti kamu harus buat dulu di sini. Net 3 hari, baru nanti kamu tambahin di template Excel-nya di sini. Net 3. Tapi kalau kamu, oh ternyata ini saya udah ada nih Mas, udah sesuai. Nah, kita pakai yang net 30 contohnya. Ya berarti nanti kamu tinggal masukin di sini net 30. Net 30, kayak gitu. Nah, nanti kamu sesuaikan. Jadi pastikan kamu di database itu udah ada syarat pembayaran yang kamu pakai. Nah, nanti kamu tinggal masukin aja di sini syarat bayar saldonya. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini adalah yang warna biru ini sebenarnya dia untuk atribut atau kolom tambahan kita nyebutnya. Jadi si Akurat Online itu kan udah menyediakan kolom tambahan. Misalkan kamu ternyata dari kolom-kolom yang di fitur ini kamu ternyata, oh ternyata saya mau ada info lainnya nih yang mau saya munculkan Mas. Tapi nanti kita bisa nih, kita bisa pakai yang di sini di fitur preferensi. Nah ini nanti kamu sebenarnya bisa tambahin kolom baru atau kolom tambahan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti kamu bisa masukin. Ini kan kita ke pelanggan ya. Nanti kamu tinggal tambahin apa. Misalkan nanti kamu mau masukin daerahnya atau nanti apa, nanti kamu bisa masukin di sini. Tapi kalau ini kan sifatnya opsional ya. Kalau kamu nggak pakai, kamu kosongin juga nggak jadi masalah. Kayak gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Ini kita ada alamat penagihannya juga. Nanti kamu bisa isi. Ini data untuk alamatnya. Nanti kamu bisa sesuaikan aja. Nanti kamu bisa lengkapi, kemudian kita ada default penjualnya. Ini nanti kamu bisa masukin, misalkan, oh ternyata si customer ini punya salesman saya yang ini nih namanya. Kayak gitu, nanti kamu bisa masukin di sini. Terus kita ada data-data pajak. Data-data pajak ini sebenarnya kan di penjelasannya udah lumayan lengkap nih di sini. Nah, nanti kamu bisa ikutin aja data-data pajaknya, tapi kalau kamu nggak pakai, atau kamu nggak mau isi data pajaknya, kamu kosongin nggak jadi masalah sebenarnya. Nanti kamu lewatin aja. Nah, yang di akhir-akhir ini sebenarnya untuk kayak dipakai di cabang mana si pelanggan ini, terus nanti ada deskripsi, terus nanti dia konsinyasi atau enggak, kemudian kamu bisa mapping untuk akun-akunnya. Jadi nanti kalau kamu mau bikin akun khusus atau mapping akun khusus untuk pelanggan tersebut, kamu bisa sesuaikan di sini. Tapi kalau nanti nggak mau kamu buat khusus, kamu gabung aja kayak biasa, itu nggak jadi masalah. Nanti kamu tinggal lewatin aja di sini. Nah, berarti ini kita udah komplit semuanya. Kemudian, ini kan tadi saya untuk yang ininya kan saldo awalnya yang gelondongan yang saya gabung. Nah, saya mau masukin lagi untuk yang dipisah saldo awalnya. Nah, ini kita bikin lagi C01 26 002. Namanya siapa? Bapak B contohnya. Nah, Bapak B ini dia punya 2 invoice contohnya yang belum dibayar, yang masih menggantung per tanggal 10 Januari ini. Misalkan kita tinggal
masukin, oh ternyata dia yang belum dibayar itu saldo per tanggal berapa. Misalkan dia yang belum dibayar itu 0126. Terus saldo awalnya berapa? Misalkan dia 2 juta. 2 juta, ininya IDR. Nah, invoice-nya berapa? Ternyata dia invoice-nya itu namanya 004 contohnya. Kayak gitu. Nah, netnya berapa? Sama. Oh, netnya 60 aja dia. Nah, kayak gini. Misalkan dia kayak gini ya contohnya. Yang lainnya kan kita kosong ini. Nah, terus kita ulangin lagi. Misalkan, oh ternyata dia kan ada, si Bapak B ini kan ada 2 invoice nih yang masih menggantung. Berarti kita tinggal ulangin lagi aja di sini. Perusahaan, terus nanti yang ini kita tinggal copy. Nah, terus si Bapak B-nya juga kita tinggal masukin di sini. Nah, nanti pastikan kamu, ini kalau kita inputnya 2 kayak gini, double, pastikan nanti ID pelanggannya ini kamu isi. Soalnya kan nanti yang masuk pertama kan si data yang pertama ini. Nah, terus nanti yang data kedua ini, dia kan akan memperbarui si data yang pertama ini. Makanya nanti dia titik acuannya itu dari si ID pelanggan di sini. Jadi nanti ID pelanggannya jangan kamu kosongin, pastikan kamu isi di sini ID pelanggannya. Supaya nanti dia akan masuk ke sini nih, ke Bapak B ini. Kalau kamu nggak isi ID pelanggan ini, nanti takutnya dia membuat data baru. Jadi ada Bapak A yang 002, terus nanti ada Bapak B yang 002, nanti ada Bapak B juga 003. Kayak gitu. Makanya nanti di pelanggannya kamu sesuaikan lagi. Nah, ini kita lanjut lagi. Ini misalkan tanggal 9 ya, 01/2026. Ini berapa? 1.500.000 contohnya. Ininya IDR. Ininya apa? NVB 008. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini net 7 aja. Nah, kayak gini, ini kita yang lainnya kosongin. Nah, kayak gini ya. Nah, sekarang kita tinggal simpan, baru kita upload di sini. Ini saya close dulu sebentar, supaya nggak terlalu banyak penomoran. Nah, dari sini, kita tinggal upload aja. Oh, jangan. Kita dari pertama nih, biar kamu ada gambaran. Jadi, pertamanya itu, kita balik lagi ke sini, ke modul penjualan, terus ke fitur pelanggan. Terus kamu klik yang icon warna hijau di sini, baru klik import data. Kamu pilih yang import dari Excel. Baru nanti kamu tinggal unggah. Nah, nanti kita tinggal cari filenya dari yang pelanggan. Kita tinggal open aja, baru unggah. Nah, nanti di sini nih ada kolom atau pilihan yang harus kamu checklist. Supaya nanti si tampilan ini, si data ini nanti bisa memperbarui, data yang kedua ini bisa memperbarui data yang pertama. Jadi nanti si Bapak B ini, saldo awal itu ada 2 nih, ada yang 2 juta sama yang 1.500.000 yang belum terbayar. Kayak gitu. Nah, ini udah kita lanjutkan. Nah, nanti kan dia kebaca nih semuanya. Oh, ternyata udah masuk nih Bapak B, terus nanti kodenya udah benar, terus nanti saldonya juga udah masuk semua. Nah, baru nanti kamu ini nih, lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama. Kayak gitu, supaya nanti kalau kamu checklist ini, ya nanti yang data kembar ini, yang data kedua ini, bisa memperbarui data yang ini. Kalau kamu nggak checklist, nanti yang masuk cuma 2 data ini aja. Nah, yang data ini tuh nggak bisa masuk, karena kan dia udah kebaca, udah sama nih si Bapak B ini. Jadi, hitungannya itu duplikasi atau datanya double. Makanya nanti kamu harus, ini nih, harus checklist yang di sini. Kamu tinggal checklist aja. Nah, baru nanti kamu klik lanjutkan. Baru nanti dia proses untuk impor data. Nah, untuk loading ini, lamanya itu tergantung dari banyaknya data yang kamu punya. Tapi kalau kamu datanya banyak, ya berarti nanti loadingnya dia biasanya agak lama tuh. Ini kan saya cuma 3 ya, makanya dia nggak terlalu lama. Nah, ini hasil datanya. Jadi kita ada Bapak A, terus kita ada Bapak B. Bapak A ini udah sesuai, 10 juta. Per tanggal 10 Januari. Kita tinggal cek aja. Bapak A, terus kita ada saldo piutang. Nah, dia masuk nih. 10 Januari 2026 nilainya 10 juta. Nomornya INVB 001. Nah, terus kalau kita lihat di Bapak yang B, ini kan kita ada saldo nih. Nah, dia ada 2. Ada yang 2 juta sama 1.500.000.
Udah sesuai kan? Nah, dia udah sesuai nih kayak gini. Nah, kalau ada transaksi yang menggantung di sini, ada piutang yang menggantung, otomatis kita ada di laporan piutang. Laporan piutang itu akan muncul. Jadi nanti kamu buka daftar laporan, terus klik yang sini nih, daftar laporan, kemudian kamu pilih yang piutang. Faktur belum lunas. Nah, nanti tinggal pilih per tanggal hari ini, dan nanti kelihatan. Oh, ternyata kita ada Bapak A. Nah, ini nanti invoice-nya nomor sekian, terus nilainya sekian. Terus nanti Bapak B, dia ada 2 invoice nih yang belum terbayar. Nanti kalau dia mau bayar, ya berarti kamu tinggal masuk ke penjualan, ke penerimaan penjualan. Kamu tinggal pilih aja, kamu mau bayar yang mau bayar nih customer yang mana. Misalkan Bapak B. Terus kita masuknya ke mana? Ke akun kas kecil. Kita tinggal pilih nih. Kita ambil, lah nanti kelihatan. Kayak gini. Oh, ternyata kita ada yang INV 008 sama yang 004. Nah, kalau yang Bapak A, dia kan cuma satu tuh. Ya, nanti dia munculnya satu aja di sini. Nah, kayak gini. Jadi nanti udah sesuai semua. Terus nanti di laporan racanya, laporan neraca. Nah, ini kita buka, kita tampilkan. Nah, nanti kayak gini. Jadi kelihatan piutang usahanya udah sesuai nih 13.500.000. Kayak gitu. Jadi nanti kamu nggak bisa bikin laporannya manual. Nanti kamu tinggal input aja data-datanya, transaksinya kamu input, nah nanti laporan keuangannya atau laporan yang lainnya itu akan terbuat otomatis sama Akurat Online. Jadi tugas kamu sebenarnya cuma input data aja intinya. Jadi nanti laporan-laporan yang tersedia di sini nanti dia akan otomatis langsung terbuat. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang saya bisa berikan tentang cara untuk import master data pelanggan ke dalam database Akurat Online untuk toko komputer. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar atau kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Jadi intinya, database pelanggan yang rapi akan membantu kamu untuk memantau piutang, status servis, termin pembayaran, dan juga histori transaksi. Dengan begitu, operasional toko komputer kamu jadi lebih rapi dan arus kas jadi lebih terkontrol. Kalau kamu sudah memakai Akurat Online tapi masih bingung cara setup pelanggan ataupun fitur lainnya, kamu bisa ikuti jasa training Akurat yang saya sediakan. Training ini cocok untuk kamu yang ingin sistemnya berjalan dengan benar, rapih, dan juga sesuai dengan operasional bisnis. Kamu bisa langsung hubungi saya dan saya bantu kamu sampai paham. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara setup database pelanggan ke dalam Akurat Online khusus untuk toko komputer. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar atau kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.